Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tridiana Sari dan teman saya Sinta Nafira. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya, jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor dan impor. Ekspor dan impor menjadi kegiatan perdagangan jenis tersebut yang sering dilakukan di semua negara. Yang kedua ada barter. Barter atau tukar-menukar barang masih sering dilakukan di beberapa negara. Yang ketiga ada konsiasi, yaitu penjualan dengan cara pengiriman barang ke luar negeri di mana tahun terdapat pembeli tertentu di luar negeri. Yang keempat ada border crossing, muncul dari dua negara yang berdekatan dengan tujuan untuk memudahkan produknya saling melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya ada bentuk perdagangan internasional. Yang pertama ada perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar negara. Yang kedua ada perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya di kawasan ASEAN. Yang ketiga ada perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, terbentuknya persahabatan antar negara. Perdagangan internasional akan selalu melibatkan dua negara atau lebih. Terjalinnya perdagangan ini akan memicu hubungan persahabatan antar negara yang lain. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran. Aktivitas perdagangan internasional dinilai akan membawa kemakmuran bagi setiap pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi tersendiri ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pemerintah. Yang ketiga, menciptakan spesialisasi. Perdagangan internasional akan membuat sebuah negara memiliki spesialisasi tersendiri yang tidak dimiliki negara lain. Yang keempat, kestabilan harga. Perdagangan internasional juga dapat mengendalikan harga di pasar domestik. Misalnya, harga mahal akibat kelangkaan barang bakal bisa diatasi melalui impor. Yang kelima, pengangguran berkurang. Jika pasar internasional semakin luas, maka kegiatan produksi suatu negara akan ikut meningkat. Demikian kebutuhan dengan tenaga kerja juga akan ikut meningkat. Yang keenam, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi negara berkembang, perdagangan internasional juga dapat berperan mentransfer iptek dari negara yang maju yang berkembang sama dengannya. Selanjutnya, tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan merayap banyak tenaga kerja. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Sinta Nafira. Perkenalkan, nama saya Sinta Nafira. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Tridiana Sari. Selanjutnya, faktor perdagangan internasional. Yang pertama, adanya pasar bebas. Kebebasan ekonomi atau liberalisme sudah mulai ditanamkan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda dengan negara lain. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan memicu setiap negara untuk meningkatkan produksinya. Yang keempat, adanya perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi ini menyebabkan suatu negara yang bisa menghasilkan barang mentah. Selanjutnya, dampak positif perdagangan internasional. Pertama, timbulnya kerjasama internasional. Melalui perdagangan internasional yang saling menguntungkan akan menimbulkan keinginan untuk melakukan kerjasama di bidang-bidang lain, seperti bidang politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, mendorong terjadinya inovasi produksi. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, maka para pengusaha di dalam negeri akan terus berusaha mengembangkan produksinya. Selanjutnya yang ketiga, meningkatnya pemasukan devisa negara.
sehingga penerimaan negara akan semakin besar. Hal ini tentu akan meningkatkan kemampuan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. Yang keempat, semakin terpenuhinya alat pemuas kebutuhan. Adanya perdagangan internasional, maka kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang sebelumnya tidak ada di dalam negeri dipenuhi dengan cara mengimpor barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, adanya pola konsumsi masyarakat yang meniru konsumsi negara lain yang lebih maju. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.